Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah strategi pembelajaran PAI berbasis Student Centered Learning atau yang disingkat dengan SCL. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah mampu memilih dan mengembangkan strategi atau metode SCL yang kontekstual untuk PAI. Adapun indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep, strategi, dan metode pembelajaran, mampu menganalisis kriteria pemilihan strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah memilih dan mengembangkan metode SCL yang kontekstual untuk PAI. Nah, sampai kepada indikator yang pertama, yaitu tentang konsep dasar strategi pembelajaran. Apa sih strategi itu? Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah siasat, kiat, dan taktik. Sementara menurut Saiful Bahri, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sementara menurut Nina Sanjaya, strategi yaitu sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dapat kita lihat kata kunci dari strategi pembelajaran adalah rencana yang disiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ingat ya, strategi adalah rencana. Oke, kemudian lalu apa sih bedanya dengan metode pembelajaran gitu ya? Karena kata-kata ini terkadang sering menggantikan satu sama lain. Nah, kalau strategi itu rencananya, kalau metode pembelajaran adalah cara konkret dalam mengimplementasikan strategi yang dipilih. Contohnya, strategi ekspositori gitu ya, strategi pembelajaran secara langsung, yaitu memberikan materi secara langsung dengan metode apa? Metodenya menggunakan ceramah, contohnya. Contoh yang lain, misalkan strategi konstruktivistik, yaitu strategi di mana beranggapan bahwa pengetahuan itu dapat dikonstruk oleh pembelajar sendiri, oleh siswa atau mahasiswa gitu ya. Jadi tidak diberikan secara langsung materi itu. Contohnya apa? Metode discovery learning. Jadi siswa diminta untuk menemukan sendiri konsep atau teori yang ingin diketahui. Oke, kita lanjutkan ke dalam poin yang kedua adalah pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Apa sih pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menggunakan sebuah strategi pembelajaran tertentu? Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya ini ke ranah afektifkah, kognitifkah, atau psikomotorik? Kemudian yang kedua adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran juga sangat mempengaruhi dalam pemilihan strategi pembelajaran. Materi yang akan diajarkan apakah bersifat fakta, apakah bersifat konsep, prosedur, atau yang lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik. Nah, peserta didik ini sebagai pembelajar utama yang tentu saja akan menjadi subjek pembelajaran gitu ya. Jadi ini sangat penting untuk dipertimbangkan. Misalnya dari karakteristik belajarnya, dari gaya belajarnya, visual, auditorik, kinestetik, ini perlu dipertimbangkan. Kemudian pertimbangan yang lain misalnya adalah tentang kurikulum yang saat ini sedang berlaku. Nah, sekarang ini sedang berlaku kurikulum Merdeka. Maka dari itu ini menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan strategi pembelajaran. Karena kurikulum Merdeka sekarang itu menganut atau menuntut kita sebagai guru untuk mengembangkan student center learning, misalkan melalui pembelajaran kontekstual, melalui pembelajaran berdiferensiasi, project based learning, dan sebagainya. Oke, nah kemudian kita kepada contoh student center learning. Lalu contohnya apa saja student center learning ini, metode apa saja sih dalam SCL gitu ya? Sebenarnya banyak, hanya saja kita akan memberikan 3 contoh dalam hal ini. Pertama, ayo bisa tebak?
Ya, yang pertama adalah project based learning, yaitu siswa mengerjakan sebuah proyek nyata. Contohnya, proyek dakwah digital. Siswa diminta untuk berdakwah melalui digital, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, discovery learning. Nah, siswa menemukan konsep sendiri. Nah, contohnya apa? Misalkan menyimpulkan nilai kejujuran dari kisah Nabi. Ya, discovery learning. Kemudian yang ketiga adalah problem based learning, yaitu pembelajaran yang berangkat dari masalah nyata yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, misalkan ada kasus siswa yang malas sholat. Nah, kemudian diminta untuk mendiskusikan solusinya bagaimana nih gitu ya. Nah, ini yang nyata terjadi di anak-anak kita, misalkan lebih memilih memainkan game daripada sholat, misalnya seperti itu. Oke, berakhir materi kita pada kesempatan kali ini. Kemudian tugas rekan-rekan mahasiswa adalah membuat podcast atau video gitu ya, 5-10 menit terkait menjelaskan satu metode SCL, sintaknya dan penerapannya dalam PAI. Selamat berjuang guru dan dosen tanah air. Semoga kita bisa mencetak generasi bangsa yang berakhlak mulia, yang cerdas, dan berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.